Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Podcast Agi, podcast yang selalu memberikan informasi terkini dan terupdate terkait penyelenggaraan Astragema Islami ke-13 tahun 2023. Nah, para pendengar setiap Podcast Agi, episode kali ini akan membahas sebuah kegiatan yang cukup baru ya, baru beberapa tahun terakhir. Nah, di sini kita udah ada salah satu tim dari pesantren Ramadan Astra. Ada Mbak Ria. Halo Mbak, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Mbak Ria, mungkin ini kali ya, pesantren Ramadan Astra kalau kita lihat dari tahun ke tahun tuh cukup membludak ya. Cukup jadi favorit ya? Yes, cukup jadi favorit. Cuman kan banyak yang nggak tahu nih, siapa sih ya. orang di belakangnya Waduh. gitu. Nah, ternyata kan kita ngobrol nih, para pendengar setiap podcast Agi nih, dengan orang yang ada di belakang layarnya pesantren Ramadan Astra. Mungkin boleh dikenalan dulu kali Mbak. Karena mungkin banyak insan muslim Astra yang belum tahu gitu ya, namanya siapa, panggilannya gitu, Oke. kerjanya di mana dan di posisi apa gitu. Oke. Terima kasih Kak Syamas ya. Jadi kalau di pesantren Ramadan Astra itu kita dipanggilnya kakak. Jadi gitu. nggak ada mbak, ibu, Oke. pokoknya semuanya kakak Siap, gitu ya. berarti aku panggil Kak Ria. Betul. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Astra. Perkenalkan, nama saya Maulia Ekariani, biasa dipanggil Kak Ria gitu. Kak Ria ini sekarang kerja di PT TD Otomotif Kompresor Indonesia. Kalau orang kenalnya Tech Eye gitu. Jadi kita produksi kompresor untuk AC mobil. Saya di bagian EHS dan CSR. Oke Mbak. Kak, sorry, Kakak, lupa lagi nih. ya, tolongnya direvisi. Oke, Kak Ria kan sekarang lagi memegang pesantren Ramadan Astra ya. Tapi sebelum jauh kita ngomongin masalah pesantren Ramadan Astra, aku mau tahu kapan sih Kak Ria ini gabung di Agi? Terus kenapa pada saat waktu itu alasannya ikut Agi gitu? Sebagai volunteer panitia ya, Kak ya? Iya ya, volunteer. Dulu tuh masih offline ya. Aduh, happy banget tuh waktu itu. Jadi kalau nggak salah, 2018 Agi 8 itu pertama kali dibuat bazar konsepnya. Jadi saya waktu itu kebagian di PIC bazar di bawah. Iya, bazar yang tenan-tenan itu ya? Ya betul, tenan-tenan di bawah. Terus? Iya, jadi kenapa sih gabung Agi? Awalnya sih dulu-dulu cuman ngeliat-ngeliat aja kok ahwat-ahwat, teman-teman ahwat di Astra Group gitu bisa ikutan jadi panitia, gimana caranya. Dikenalin, ya gabung, ternyata jadi candu gitu ya. Tercandu-candu ya. Tercandu-candu gitu. Edik gitu ya. Sampai sekarang ya. Berarti sampai udah sekarang kurang lebih 5 tahun ya. Ini Agi tahun 8. Betul. Oke. Berarti ya kurang lebihnya hampir mirip sih sama aku sih. Oh gitu ya. Joinnya mirip-mirip lah di 2018 itu. 2018. Oke. Nah, berarti kan itu pertama kalinya gabung sebagai tim bazar ya, tim tenan lah gitu. Gimana tuh caranya dari tim bazar, tim tenan, itu kan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau aku bandingin ya Karya ya. Dulu kan megangnya mungkin vendor, mungkin juga makanan, terus juga dan lain-lain, dekor dan lain-lain. Sekarang megangnya anak kecil gitu, anak-anak gitu, ya? orang tua ya kan. Itu kan kontras banget tuh. Gimana tuh emang. dari sana menuju ke tim pesantren Astra itu? Boleh diceritain dikit nggak? Iya, jadi tuh ceritanya 2018-2019 aku masih megang yang sama tuh di bazar di bawah. Kemudian di 2020 kita sempet planning cycle. Harusnya sih masih megang bazar ya, tapi ternyata kodarullahnya nggak ada tuh ya offline. Kemudian karena bertepatan dengan pertama kalinya COVID ya di Indonesia ya. Pandemi. Nah, kemudian saya dihubungi oleh tim konseptornya Agi gitu ya. Dikasih challenge nih. Dikasih challenge, Agi ini mau ada salah satu kegiatan untuk anak-anak di mana maunya itu setiap minggu anak-anak itu kenal sama
Astra dan punya kegiatan gitu di selama bulan Ramadan walaupun online. Waduh, saya nih jadi bingung nih. Itu pertama kali dikasih challenge kayak gitu, mau bikin apa? Pertama awalnya berarti dari sana ya, dari Ya, betul. challenge internal dari Tim konseptornya Agi Agi. gitu ya, challenge ke Kak Ria Ya, bahwa gimana nih ada anak-anak gitu kan dari karyawan yang sekolahnya libur gitu ya, pada saat itu tuh. momennya ya pandemi di rumah aja nggak ada kegiatan, terus juga dipadu-padankan dengan keastraan gitu ya. Mm-mm. Berarti akhirnya pada saat itu tercetuslah ide pesantren Ramadan Astra gitu. Iya, tercetuslah Hmm, ide pesantren Ramadan Astra. oke. Udah Nah, tercetus ide pesantren Ramadan Astra, bingungnya lagi hmm, apa yang mau diomongin di pesantren hmm, Ramadan hmm, Astra? Apa yang hmm. mau disampaikan nih Iya, iya. untuk teman-teman kecil? Secara kan kita bukan guru TK gitu ya. Karena kalau pesantren Ramadan kan pesantren kilat ya dulu kan Betul kan kayak ketemu SMA kan ya? gitu-gitu ya. Iya. Dulu kan itu Saya konsepnya agak beda kalau kita coba implementasiin ke betul. anak-anak yang usia dini ya berarti. Betul banget. Terus gimana tuh ceritanya? Iya, jadi sempat mikir keras juga, lah keras banget ya ceritanya. sempat diskusi panjang juga dengan tim internal Agi, mau kita buat apa kegiatan pesantren Ramadan Astra ini. Akhirnya kita konsep bareng sama tim perumus materi pesantren Ramadan Astra. Kita kerjasama dengan tim Atifan terkait dengan materi yang akan disampaikan di pesantren Ramadan Astra itu. Itu pada saat pertama kali Iya, ide pesantren Ramadan muncul ya? betul. Oke, Iya. oke. Terus setelah mikir ada materinya, pesertanya ada, sekarang siapa yang mau ngajar gitu kan ya? Secara kita semua nggak punya kompetensi untuk mengajar Ya, anak-anak usia dini ya. dini gitu. Usianya kan sudah kita patok anak usia dini. Usianya berapa aja sih, Karya? Usianya Yang itu jadi peserta itu? ya 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun Bener-bener itu dini berarti ya. usia-usia TK ya? Betul Ya, ya? benar-benar. PAUD. PAUD. Betul. Oke. Ya, akhirnya kita putuskan kita harus punya satu komunitas. Sekarang kita sebutnya Kakak Astra, kakak-kakak I gitu ya. see. Ya. Jadi konsepnya pesantren Ramadan Astra itu bermain dan belajar bersama Kakak Astra. Jadi udah ada pesertanya, udah ada materinya. Sekarang siapa yang mau menyampaikan materi gitu kan ya. Jadi tercetuslah kita buat komunitas di mana komunitas itu berisi orang-orang di sekitaran Astra. Tidak harus bekerja di Astra, Kak Samas. Bisa dia mahasiswa Politeknik Astra. Oke. Ya. Kemudian keluarga Astra gitu yang memang punya ketertarikan khusus dengan mengajar anak-anak gitu kan, itu apa namanya ya, harus punya sense sebagai kakak gitu ya, sebagai orang tua juga gitu kalau bertemu dengan anak-anak. Oke. Siap. Nah, sebelum jauh nih bahas ke Kakak Astra gitu ya. Aku masih penasaran nih gitu terkait konsep awalnya gitu. Tadi kan udah dijelasin ya, dari berangkatnya dari mana, challenge-nya gitu kan, terus juga sampai dengan pencetusan idenya, terus bekerja sama dengan Atifa tadi gitu ya. Nah, cuman pada saat pertama kali itu, tadi kan aku bilang ya, kalau pesantren kilat kan kalau di mindsetku gitu ya, bahwa itu kan kayak di sekolah gitu, ngedatengin dari pesantren-pesantren, ngajar tajwid, ngajar apa segala macem gitu. Nah, kalau ini tuh kegiatannya kayak gimana sih, Kak? Kegiatan pada saat waktu itu kenapa bisa, oh yaudah kita kegiatannya ini gitu. Iya. Berangkatnya dari mana tuh waktu itu? Gak kebayang ya, anak-anak kecil diajarin tajwid gitu. Apalagi Zoom kan, karena kan anak yang kita aja yang istilahnya udah dewasa gitu ya, Zoom aja masih agak-agak bingung gitu kan. Soalnya apalagi namanya yang anak kecil kan. Soalnya namanya berat banget ya, pesantren gitu ya. Betul pesantren. Gimana tuh, Kak? Jadi untuk memudahkan proses mendelivery materi di kegiatan pesantren Ramadan Astra itu kita buat yang namanya Ramadan Kit, Kak Syamas. Jadi kayak learning kit gitu. Jadi jadi setiap peserta pesantren Ramadan itu kita akan berikan satu paket belajar selama yang akan ketemu selama 4 minggu. Nah, konsep isi dari Ramadan Kit itu yang memang kita diskusikan oleh pesantren dan tim Atifa itu. Selain ada belajar, tentu saja keislamannya muncul di sana, tapi keastraannya juga muncul di sana seperti itu.
Iya, iya, iya. Berarti kalau bisa aku tangkap ya, Mm-mm. Karya ya. Jadi pesertanya itu kan umur 4 sampai 6 tahun, anak karyawan Astra Betul, ya. Terus juga kegiatannya itu selama bulan Ramadan, bulan betul, puasa 4 minggu, betul, kita kasih learning kit gitu selama betul. 4 minggu gitu ya. Ya, Kita kirimin learning kitnya. Nah, terus di situ ada ini ya, pembelajar interaktif ya, ya, antara betul. pematerian gitu ya. Istilahnya Dan belajarnya tadi kalau aku boleh kutip kata Karya itu belajar sambil bermain ya. iya, betul, belajar Mm-mm. sambil bermain. Oke, oke, oke. Jadi ada tepuk-tepuk gitu, Hmm, tepuk tepuk semangat, tepuk agi kayak gitu-gitu. Terus ada juga menggunting, melipat, terus menggambar, semuanya lengkap. Tanpa tanpa menghilangkan aspek keislaman dan keastraannya tentu ya. oke, oke, oke. Jadi bisa dibilang ini ya, menurutku sih cukup interaktif ya. Iya. Karena meskipun kita deliverynya secara online, cuman para pesertanya ini kita nyebutnya apa sih kalau pesertanya ini, Kak? Hmm. Pesertanya ini kita sebutnya teman-teman kecil. Teman-teman kecil, oke. Nah, teman-teman Hmm. kecil ini ngerasa ini juga ya, interaktif, Happy. ikut juga gitu. Kalau semisal kakak asranya bilang, ayo gunting buah gitu. Nah, mereka Iya, nanti gunting kan pasti di iya sana kan betul. gitu. Terus ditempel di mana, nanti mereka ikutin tempel juga kan. Betul. Oke, 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 Jadi paham, ada paham, paham. proses motoriknya mereka juga Betul. seperti itu. Ya, 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 interaktif banget sih. Oke. Banget. Nah, tadi kita sempat sedikit bahas terkait kakak Astra gitu ya. Hmm. Kakak Astra itu tadi disebutkan nggak cuman karyawan grup Astra, terus juga boleh juga mahasiswa Politeknik Astra gitu ya. Iya, Boleh juga penerima beasiswa grup Astra ya. betul. Tunas unggul Mm-mm, ya. tunas unggul. Nah, cuman ada kriterianya nggak sih? Maksudnya selain dari yang tadi itu ya, ada kayak umurnya, terus juga persyaratannya harus kayak gimana kakak Astra tuh. Ya, Kakak Asra itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Samas bahwa Kakak Asra itu boleh mahasiswa, boleh karyawan, boleh penerima beasiswa atau seperti tunas unggul dari Astra. Kalau kriterianya, kriteria khusus seperti umur itu nggak ada. Hmm, Siapapun yang punya terbuka ya untuk ketertarikan, siapapun ya. ya, Mm-mm. siapapun yang punya ketertarikan untuk dengan anak-anak boleh bergabung menjadi Kakak Astra. Yang persyaratan khusus dan digarisbawahi adalah berkomitmen untuk membersamai teman-teman kecil Hmm, 1 jam di hari Minggu selama bulan Ramadan. Itu lama kan bulan Ramadan. Oke. persyaratan khusus. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Nah, itu tadi apa ya? Persyaratannya atau mungkin gambaran yang akan dilakukan sama Kakak Astra ya. Cuman tadi juga udah disebutin ya kalau Kakak Astra tuh nanti akan ngedampingin dan lain-lain. Tapi sebenarnya tugas-tugasnya si Kakak Astra ini apa aja sih, Karya? Iya, Mm. tugas-tugas Kakak Astra Sampai tadi sejauh mana gitu? uh, Mm-mm. tugas-tugas Kakak Astra yang paling utama adalah membersamai menjadi fasilitator ya setiap hari Minggu tadi 1 jam aja. Kemudian selain itu Kakak Astra bertugas sebagai penanggung jawab kelas. Oh Jadi ya, dibagi per kelas berarti ya, betul teman-teman kecil dibagi ya. per kelas. Jadi teman-teman kecil itu dibagi per kelas. Sebagai informasi Kak Samas untuk tahun ini serta pesantren Ramadan Astra itu ada 239 orang. Hmm, Banyak banget ya. tersebar Tersebar se-Indonesia ya. ya ada Mhm. dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, Sumatera, Jawa tentunya ya masih Oke. sebagian besar ya. Mhm. Mhm. 239 anak itu Hmm, kita bagi ke dalam 13 kelas. ya, 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 ya. Ya, kebayang Ada ya satu 13 kelas. kelas, Oke. ya satu kelas itu sekitar 16-17 anak. Mhm. Nah, tahun ini didampingi oleh 5 orang sampai 6 orang kakak Astra. Ya, Oh ya, ya. Berarti iya. total Kakak Astra Ada 70-an ya. ya 70 ya. Kalau lihat perkembangannya dari pesantren Ramadan Astra pertama di Agi 11 Mhm. itu kakak Astranya cuma 30 Kak Samas. Kebayang dong 30 ya. Berarti 30. 30 itu ya, ya. megang sekian belas 30 itu satu kelasnya itu 2 kakak Astra harus megang sekitar 10 sampai 15 anak itu nggak bisa ke cover Kak. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Apalagi di usia yang lagi aktif-aktifnya ya. Usia Betul, aktifnya betul. dan ditambah kakak Astra kan belum punya pengalaman untuk mengajar kan. Ya, Itu berat bukan banget tuh bukan memang yang basicnya seorang pendidik guru gitu ya. betul. Nah, itu berat Volunteer banget di karena kita. pesantren Ramadan Astra pertama. Oke. Kemudian di pesantren Ramadan Astra kedua, kakak Astra itu meningkat menjadi 50 orang. Iya, 50 ya. orang. Itu udah lumayan
lumayan Lumayan smooth banyak ya. ya. Satu kelasnya Karena bisa ya 4 orang kakak Astra. Jadi yang Iya, iya, iya. tugasnya nanti saya jelaskan untuk masing-masing kakak Astra. Nah, sekarang itu dipegang 5 sampai 6 kakak Astra. Itu menurut saya jumlah yang ideal untuk pegang 17 anak di satu kelas gitu. Nah, kakak-kakak Astra ini tugasnya sudah dibagi masing-masing kakak Astra setiap kelas. Jadi yang pertama ada sebagai host Zoom. Host Zoom-nya itu jam 7.30 Zoom-nya harus sudah dibuka. Jadi kan teman-teman kecil sudah bisa masuk Zoom. Kemudian ada yang bertugas sebagai pemberi materi, menyampaikan materi ke teman-teman kecil. Terus ada yang bertugas untuk mencatat keaktifan teman-teman kecil, Iya, ya. gitu, mengumpulkan worksheet-worksheetnya. Terus ada yang bertugas untuk memperagakan materi yang disampaikan. Jadi menurut saya 5 orang kakak Astra itu efektif di satu kelas untuk jumlah anak 15 sampai 17 Iya, iya. orang seperti itu. Nah, tadi kan udah diceritain ya karya tugasnya tuh cukup kompleks lah ya bisa dibilang, dan juga cukup menghandle istilahnya banyak anak-anak usia dini yang lagi dalam masa aktif-aktifnya gitu. Nah, dengan tugas yang seperti itu gitu dan dengan kondisi harus menghandle teman-teman kecil gitu ya yang usia dini itu, ada nggak sih si kakak Astra ini tuh dikasih pembekalan, dikasih mungkin briefing dulu, pematerian, ada nggak hal-hal seperti itu di internal tim pesantren Ramadan Astra, Kak? Iya, ada. Jadi sebelum kakak Astra diterjunkan ke kelas masing-masing, kita ada workshop khusus untuk kakak Astra. Kita akan diskusi bagaimana cara menyampaikan Ramadan Kit yang tepat untuk teman-teman kecil. Oke, jadi pasti ada pembekalannya karena kan namanya megang anak kecil kan ya walaupun kita istilahnya volunteer ya gitu kakak Astra itu, cuman tetap harus ada pembekalan basicnya juga ya untuk nanganin teman-teman kecil yang mungkin pada saat pematerian mungkin lagi tantrum atau lagi ngambek gitu Itu ya, pasti macam-macam banget ada aja ya Iya. kejadian unik gitu kan. Oke. Nah, itu tadi kita bahas terkait pesantren Ramadannya, waktu-waktu kakak Astranya gitu. Terus juga tadi sempat bahas juga teman-teman kecil gitu ya. Nah, aku mau selain komponen tim pesantren Ramadan, terus juga teman-teman kecil, ada satu lagi nih komponen yang pendukung dari pesantren Ramadan Astra ya, Karya, orang tua. Nah, Ya. aku pengen tahu nih, untuk orang tua itu, apa sih tugasnya orang tua di dalam pesantren Ramadan Astra? Ya, orang tua besar banget perannya di kegiatan pesantren Ramadan Astra ini. Tentu saja teman-teman kecil tidak bisa sendirian dalam melaksanakan mengerjakan worksheet-worksheetnya gitu ya. Apalagi usia-usia 4-5 tahun yang menulis atau pegang alat tulis belum bisa gitu ya. Jadi pasti harus dibantu oleh orang tua. Nah, komitmen orang tua juga dibutuhkan dalam mempersiapkan teman-teman kecil mengikuti kelas setiap minggunya. Ya, kan buka kelas Zoom, terus ingetin teman-teman kecil, jangan lupa ya besok kita ada kelas bertemu dengan kakak Astra. Nah, tugas orang tua sangat berperan penting gitu. Di grup WhatsApp grup kelas kan isinya orang tua semua yaitu juga selalu berkoordinasi dengan kakak-kakak Astra terkait dengan materi yang akan disampaikan di pesantren Ramadan Astra setiap minggu. Nah, untuk orang tua sendiri, setiap kegiatan pesantren Ramadan Astra sebelum dimulai ada yang kita sebut sebagai technical meeting pembekalan untuk orang tua, Kak Samas. Nah, ya, ada pembekalan juga ya sama kayak kakak Astra juga ya. Iya, supaya nanti orang tua juga tahu apa aja yang akan dilakukan oleh putra-putrinya, oleh teman-teman kecil setiap minggu bersama kakak Astra seperti itu. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak ya karya ya dari mulai pesantren Ramadan waktu ke waktu gitu kan, pesertanya, jumlahnya, peningkatan peserta dan kakak Astra. Terus juga kakak Astra itu apa, siapa, gimana caranya jadi kakak Astra, orang tua dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin dari aku terakhir kali ya, Karya ya. Aku ada 2 pertanyaan sih, tapi pertanyaan pertama dulu. Apa pesan dan harapan Karya selaku perwakilan dari pesantren Ramadan Astra untuk orang tua dan teman-teman kecil yang mengikuti
pesantren Ramadan Astra di tahun ini, dan mungkin juga ada beberapa kali ya yang konsisten dari tahun ke tahun ikut terus gitu. Nah, apa harapan, pesan dan harapan dari Karya untuk mereka? Iya, untuk para peserta, teman-teman kecil dan orang tua, harapannya tahun ini bisa bermain dan belajar setiap minggu ya bersama kakak-kakak Astra. Jadi biasanya nih Kak, kalau minggu pertama nih banyak nih yang hadir Kak. Oh Tapi iya ya, ke minggu kedua, belakang minggu gitu ya. ketiga, Iya apalagi iya kalau ya. udah minggu keempat nih pada mudik kan ya, jadi Udah udah belanja, eh, mudik ya. eh, Oke oke oke. pada berkurang gitu ya. Harapan kami dengan semakin materi yang akan disampaikan di tahun ini pun semakin menarik ya. Tadi saya belum sampaikan ya. Jadi untuk tahun ini materinya itu terkait dengan Aku Cinta Bumi. Ya ya ya. Oke oke oke. Nah, tentu bisa Gimana tuh? dibayangkan dong betapa Hmm. menariknya nanti bermain dan Hmm. belajar setiap minggu teman-teman kecil bersama Kakak Astra. Harapan Ditambah saya learning kit yang jauh lebih oke learning lagi kit ya. yang oke banget pokoknya. Sehingga Ramadannya akan lebih ceria, lebih bermakna gitu. Harapannya orang tua juga memberikan fasilitas dukungan untuk teman-teman kecil, memberi semangat teman-teman kecil untuk ikut kegiatan setiap minggunya. Itu sih Kak harapan Ya besar ya, saya betul supaya betul. pesertanya konsisten gitu setiap minggunya. Supaya juga apa yang output yang kita harapkan gitu ya, itu juga tercapai Mm-mm. juga ya Iya Karya ya. betul banget. Karena Dan kan juga kan kita nggak bisa mm-mm. berjalan sendiri ya, harus juga Iya ditemani dengan orang tua gitu ya, betul untuk mendampingi teman-teman kecil juga. Kita di sini betul. memberikan wadah, memberikan materi, tapi juga tetap juga ya, kita harus bareng-bareng juga ya untuk mencapai output tersebut ya Karya Iya ya. dan Oke oke. semuanya harus bersinergi ya antara kakak-kakak Astra, kemudian teman-teman kecil dan Hmm. orang tua. Nah, itu tadi tuh pertanyaan terakhir aku. Tadi kan untuk orang tua dan teman-teman kecil. Ada juga komponen kakak Astra yang mungkin bisa dibilang jasanya banyak banget ya Karya ya. Banget betul. Karena kalau aku bayangin selama bulan Ramadan di hari Minggunya gitu ya, walaupun 1 jam, sekitar 1 jaman, cuman kan konsistennya itu ya kan yang makan apa ya, Waktu tidur ya. waktu dan dia pengorbanan juga gitu kalau menurut aku pribadi gitu. Iya Nah, betul. apa sih itu juga kembali lagi gitu. Apa pesan dan harapan dari Karya gitu terkait kakak-kakak Astra yang selalu konsisten, yang selalu nemenin teman-teman kecil di hari Minggunya yang udah mau ngeluangin waktunya tanpa dibayar gitu. Ya benar. Saya juga amazed banget buat kakak-kakak Astra ya dari waktu pesantren Ramadan Astra pertama tuh saya hampir underestimate gitu. Hmm, hmm. Aduh ini mau apa enggak ya setiap minggu kita minta waktunya 1 jam gitu. Jadi habis sahur kan mungkin untuk menunggu jam 8 kalau tidur lagi kan takut kesiangan ya Kak ya. Pasti Ya, kan iya. setelah sholat dan lain-lain persiapan untuk buka Zoom gitu. Tapi ternyata di pesantren Ramadan Astra kedua tuh yang peserta di pesantren Ramadan Astra pertama tuh kakak-kakak Astranya nggak ada yang mundur gitu. Jadi Hmm. hampir semuanya terus mendaftar di setiap kegiatan di setiap tahunnya gitu. Jadi ini penambahan jumlah kakak Astra tuh benar-benar Ada peningkatan nambah. minat juga di sana ya. Iya gitu. Betul, betul. Artinya kan mereka tuh benar-benar punya jiwa volunteer, benar-benar punya Betul. jiwa Jiwa ketertarikan. kesukarelawanan yang tinggi banget. Bener, bener. Dan kemarin itu waktu workshop kakak Astra tuh kan kakak-kakak Astra senior, celan Hmm. namanya senior ya. Kakak Astra senior itu menyampaikan ya kepada yang junior gitu, bilang bahwa mungkin hari ini pada saat workshop kakak belum terbayang gitu bagaimana Hmm. keseruan, bagaimana ediknya, bagaimana pengen laginya kita ketemu setiap minggu dengan teman-teman kecil gitu. Nanti kalau sudah ikut kelas pertama pasti akan terus-menerus ikut di kelas-kelas berikutnya. Kalau kata kakak-kakak yang senior Ya. gitu ya. Jadi seperti itu, ngelihat bagaimana teman-teman kecil semangat setiap minggu, udah rapi, udah pakai kerudung gitu di depan layar komputernya gitu. Itu happy banget deh. Nah, Ya, ya. saya mengucapkan terima kasih yang banyak, yang besar buat kakak-kakak Astra
Wah, itu jasanya tak terhingga kali ya. Iya, setiap minggu loh. Ini kan Iya, iya. kegiatan Agi yang terus-menerus kayaknya pesantren Ramadan Cukup Asra panjang doang ya. ya Iya, eh, rangkaian kalau kegiatannya. kalau dihitung Kak, itu total minggunya itu 5, 6, 7, 7 minggu. Iya, ya dari mulai pembekalan ya sampai dengan Dari mulai workshop, mm, kemudian pembekalan orang tua, kemudian kelasnya 4 minggu, terakhir adalah penutupan silaturahmi, itu totalnya adalah 7 minggu, dan itu semua kakak-kakak Astra berperan di 7 minggu itu, kan subhanallah banget ya kan? Masya Allah banget ya. Iya, Dedikasinya yang sangat jadi tinggi ya. Oke, betul oke. betul. Baik, 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 baik. Ya, berarti itu tadi ya karya ya. Ya, Pesannya ya berterima kasih dan sangat-sangat senang banget banyak adanya peningkatan kakak-kakak Astra. Artinya ada peningkatan dari insan muslim Astra untuk berkontribusi untuk ikut apa namanya bersukarela mengajar teman-teman kecil, mengisi waktu luang teman-teman kecil, nemenin teman-teman kecil di hari Minggunya gitu, walaupun mereka punya pilihan untuk istirahat. mm-mm. Itu kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kakak-kakak Asra yang masih mau mengajar sampai dengan pesantren Ramadan di tahun ini ya Ya, Karya ya. Oke, siap-siap. Ini nggak kerasa Karya ya. Ini udah cukup lama kita ngobrol dari tadi. lumayan ya. Rasanya baru 10 menit pembahasannya 5 ya. menit kayaknya nih. Baru aja tadi aku nanya kapan pertama kali gabung. Ternyata kita udah harus closing nih Karya. Aduh, Oke, mungkin kita tutup podcast Agi pada malam hari ini, episode Pesantren Ramadan Asra. Terima kasih para pendengar setia podcast Agi yang sudah mendengarkan. Untuk yang kepo terkait pesantren Ramadan ataupun kegiatan-kegiatannya Agi workshop, ya, apalagi di minggu depan itu akan ada banyak banget ya Kak. banyak workshop, ada 4 workshop kurang lebih. Nanti teman-teman bisa aja langsung cek ke amalia.id. Kita tutup bersama-sama karya dengan Ya, membaca doa kafaratul majelis. ya, Subhanakallahumma subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu alla asyhadu alla ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih semuanya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.